Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama mempelajari buku Ilmu Nahwu Mudah, ya, cara cepat memahami ilmu nahwu, ya. Tapi sebelum kita bahas buku ini, saya ingin memberikan sedikit pengantar, ya. Yang pertama, ya, perlu antum ketahui bahwasannya buku ini disusun untuk para pelajar pemula, ya, yang baru mulai belajar bahasa Arab, atau untuk mereka yang mungkin dulu, ya, pernah belajar bahasa Arab tapi belum ngerti-ngerti juga, ya, silakan nanti mempelajari buku ini. Dan harapannya, ya, setelah mempelajari buku ini, kawan-kawan nanti jadi mengetahui arah pembelajaran ilmu nahwu itu kemana, atau arah pembelajaran bahasa Arab itu kemana, insya Allah. Dan juga, ya, dengan memahami buku ini, ya, insya Allah nanti teman-teman, ya, yang ingin melanjutkan belajar bahasa Arab ke tingkatan yang lebih lanjut, nanti insya Allah bisa, ya, menggunakan buku apapun, buku panduan apapun yang dimiliki di rumah, silakan pakai. Dan insya Allah kalau sudah ngerti dengan pembahasan buku ini, ya, buku apapun itu nanti insya Allah bisa dipahami dengan lebih mudah. Ya, mudah-mudahan seperti itu, ya, harapannya. Jadi nanti, ya, saya harapkan antum belajarnya serius, ya, fokus juga. Silahkan bikin jadwal khusus di rumah masing-masing, ya. Misalnya antum pilih jadwal sebelum subuh pagi hari, ya, atau setelah subuh, atau mungkin malam hari, ya, ba'da isya sebelum tidur. Silahkan antum bikin jadwal, ya, yang sekiranya antum pada waktu itu bisa fokus belajar, bisa tenang belajar. Kemudian nanti, ya, simak setiap video yang diberikan sambil antum baca bukunya. Dan e-booknya ini bisa di download, ya, bisa di download gratis. Antum silahkan, ya, download lewat link yang diberikan di kolom deskripsi, ya. Di situ antum bisa download. Dan sebenarnya lebih bagus lagi, ya, kalau antum bisa mempelajari buku ini bersama guru, ya, di rumah masing-masing secara langsung, dan dibikin belajar intensif. Ya, misalnya sehari 2 hari full belajar buku ini, insya Allah selesai. Dan itu lebih bermanfaat, ya, supaya nanti, ya, ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita dapatkan secara utuh informasinya. Sebab kalau belajarnya itu nggak intensif, ya, misalnya kadang, ya, di banyak tempat, ya, belajar kadang bahasa Arab cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya, itu bagus juga sih sebenarnya. Cuman yang jadi masalah kadang kalau belajarnya seperti itu, ya, cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, kadang kalau kita nggak hadir, informasi akan terputus. Dan belajar bahasa Arab itu, ya, nggak bisa informasinya itu terputus. Kalau informasinya terputus, itu nanti kita akan kesulitan untuk memahami materi, karena materi itu saling berkaitan, ya, materinya saling berkaitan. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, kayak misalnya ilmu akidah, ilmu fikih, itu kan materinya nggak berkaitan. Kalau kita misalnya sekarang bahas masalah toharoh, kemudian besoknya kita bahas masalah sholat, itu kan udah nggak berkaitan, ya. Jadi kalau misalnya kita bahas toharoh nggak datang, kita bahas sholat masih bisa nyambung. Tapi kalau belajar bahasa Arab nggak bisa seperti itu, ya, materinya saling berkaitan. Misalnya nih, sekarang kita bahas materi tentang menyusun kalimat mubtada khobar, misalnya jumlah ismiyah. Nah, untuk bisa memahami jumlah ismiyah, kita harus paham dulu materi sebelumnya. Ada istilahnya ma'rifat, nakiroh, dan lain sebagainya. Kalau kita, ya, materi ma'rifat, nakiroh nggak ngerti, ya, maka nanti kita akan kesulitan untuk mempelajari materi berikutnya. Makanya, ya, kalau bisa antum pelajari ini secara intensif di rumah bersama guru, ya, sehari 2 hari itu bikin daurah aja, ya. Lebih bagus lagi bikin daurahnya misalnya di villa gitu kan, di puncak, di tempat yang tenang, itu lebih bagus lagi. Sehari 2 hari insya Allah beres, dan antum akan mendapatkan informasi yang utuh terkait ilmu nahwu dasar, insya Allah. Ya, tapi, ya, kalau antum yang nggak ada kesempatan, ya, nggak masalah, kita bahas secara bertahap aja, ya, pelan-pelan. Yang penting antum istiqomah, ya, belajarnya istiqomah, berkesinambungan, ya, walaupun sedikit. Tapi kalau misalnya kita, ya, rutin, insya Allah itu akan bermanfaat. Karena amalan yang dicintai Allah itu adalah yang continue, ya, meskipun sedikit. Nah,
belajar juga kayak gitu ya. Meskipun sehari kita cuma belajar beberapa materi saja, tapi kalau rutin setiap hari kita pelajari ya 1 jam sehari belajar, insya Allah ya kita akan mendapatkan manfaat yang besar ya. Barangkali ini ya mukadimah yang bisa saya sampaikan. Silakan antum download bukunya dan di print ya. Silakan di print supaya nanti kalau nanti ada informasi tambahan ya, sambil menjelaskan mungkin nanti saya akan berikan informasi tambahan, bisa antum langsung ya catat di dalam bukunya ini ya. Antum bisa langsung catat di sini, misalnya ada informasi tambahan di bab ini gitu kan, langsung aja catat di sini, jangan di lembar terpisah. Sebab kalau di lembar terpisah nanti ya kalau kita pengen merojaah lagi, pengen mengulang pelajaran bisa tercecer. Tapi kalau sudah dicoret di sini ya, tambahan-tambahan di sini, insya Allah nanti ya ketika kita merojaah, oh udah ada di sini gitu. Jadi nanti ya silahkan e-booknya dicetak dan disiapkan ya sarana belajar lainnya, alat tulisnya gitu kan. Dan juga yang paling penting antum susun jadwal belajar antum dari sekarang ya, minimal 1 jam sehari bisa meluangkan waktu untuk belajar bahasa Arab ini. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan di bagian mukaddimah. Semoga kita diberi kemudahan ya untuk memahami bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.